Shalom saudara terkasih, selamat pagi, jumpa dalam program Pastor Talk yang selalu memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, amin. Hari ini kita akan masuk dalam seri belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan pakai untuk berbicara dalam Alkitab yang ketiga. Saya beri judul Pelajaran dari Domba, Butuh Gembala. Saudara pasti pernah merasakan kehidupan yang membingungkan. Kita punya banyak pilihan, tapi kadang kita tidak tahu mana yang benar. Kita mencoba kuat, tapi tetap terasa lelah. Atau kita sudah mengatur semuanya, tapi semakin dijalani, semakin tidak terkendali. Alkitab sering menggambarkan manusia itu seperti domba. Kita sama-sama pelajarin ya, kenapa harus domba? Kenapa bukan singa atau kenapa bukan burung yang terbang bebas? Ada alasan kenapa digambarkan sebagai domba. Secara sederhana, domba itu adalah hewan yang sangat bergantung. Domba tidak punya arah yang kuat. Kalau domba itu jalan sendiri, dia mudah tersesat. Bahkan domba tidak tahu cara kembali ke jalan yang sebenarnya. Selain itu, domba itu mudah panik. Kalau kita lihat dalam rombolan domba, kalau ada satu domba yang takut, yang lainnya akan ikut panik. Kalau yang satu lari, yang lainnya ikut lari, tapi nggak tahu kemana, tidak tahu arahnya. Dan yang paling menarik adalah domba itu butuh suara gembalanya. Domba itu bisa mengenali suara gembalanya, dan suara gembalanya itu yang dia ikuti. Dan tanpa gembala, domba tidak akan bertahan lama. Bukan karena dia lemah, tapi karena domba memang diciptakan untuk dipimpin. Nah, disitulah kita melihat gambaran hidup kita sebagai manusia. Seringkali kita mau hidup mandiri, kita bisa sendiri, kita tahu jalan kita bisa atur hidup kita. Tapi dalam prakteknya, semakin kita mencoba berjalan sendiri, semakin lelah, semakin bingung. Amsal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Dan di ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombanya mendengar suaranya. Jadi ini adalah tentang hubungan saudara. Karena domba nggak cuma sekedar tahu gembalanya, tapi domba mengenal suaranya. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita masih mendengar suara Tuhan? Apakah kita masih mengenal suara Tuhan? Atau kita terlalu sibuk sampai kita tidak lagi peka dengan suara Tuhan? Saudara, hidup tanpa Tuhan sering terlihat kuat di luar, tetapi kosong di dalam. Karena kita mencoba melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dirancang untuk kita lakukan. Kita diciptakan untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 1, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita perhatikan ya, bukan karena dombanya hebat, tetapi karena gembalanya baik. Jadi hidup yang tenang itu bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Ayo saudara, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup sebagai domba yang mengikuti gembala. Yang pertama, belajar mendengar suara Tuhan. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat saat teduh. Yang kedua, kita belajar percaya walaupun belum melihat. Karena domba tidak selalu tahu kemana dia dibawa, tetapi dia percaya pada gembalanya. Yang ketiga, berhenti memaksakan jalan sendiri.
karena itu bisa membuat kita lelah. Bukan karena hidup berat, tapi karena kitanya yang keras kepala. Saudara terkasih, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan selalu memimpin, selalu berbicara dengan kita, dengan caranya. Jadi kalau hari ini saudara masih merasa bingung, tidak tahu arah, selalu ingat, saudara tidak harus berjalan sendiri. Ada gembala yang baik yang mengenal saudara, yang memanggil saudara. Dan di saat itu kita memilih untuk mengikutinya, kita akan menemukan damai yang sejati. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan, dan bisa membantu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini ke keluarga dan teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur